dampak iptek bagi kehidupan manusia. Lebih khusus, kita akan bahas dulu dampak ilmu pengetahuan teknologi terhadap informasi dan komunikasi. Yang pertama, dampak positif dulu. Kita bersyukur ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi memudahkan kita untuk berkomunikasi, berbagi informasi dengan cepat dan mudah, bahkan akurat. Contoh, segala yang sesuatu yang terjadi di negara lain hari ini, detik ini juga kita bisa lihat dan tonton lewat media televisi. Karena terkoneksi dengan yang namanya jaringan internet. Bahkan kita nggak usah harus duduk manis cari televisi. Lewat handphone kita sendiri pun kita bisa langsung tahu apa yang terjadi di negara lain hari ini. Jam sekian, ya detik sekian, itu bisa langsung kita tahu. Karena kenapa? Informasi itu sudah dekat dengan kita. Lewat handphone tadi. Ini positif Bapak Ibu. Komunikasi jarak jauh yang begitu sulit dulu dilakukan oleh banyak orang. Sekarang dipersingkat, dipermudah, diperpendek lewat jaringan komunikasi yang kita punya hari ini. Ambil saja contoh yang lain, misalkan lewat email Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu, kalau kita mau memberikan berita kepada sanak famili saudara kita di kampung, harus satu minggu waktu. Itu pun kita harus ke kantor pos, beli perangko dulu, kan gitu ya. Lalu nyampe nya 1 bulan kemudian. Saya masih ingat dulu, waktu saya dulu jadi mahasiswa, Bapak Ibu, saya alami itu. Ya, saya dapat kiriman dari orang tua itu, Bapak Ibu, itu 1 bulan baru nyampe di Jakarta. Karena prosedurnya panjang. Nah, saya baru nanti mau ngirim surat, udah sampai kirimannya itu nanti baru bulan kemudian. Karena harus secara manual pengiriman suratnya. Kalau sekarang lewat email gampang, WA gampang. Oke. Mencari dan mendapatkan informasi serta membagi cepat, termasuk menyebar berita bohong. Ya. Menerima kabar baik, gampang sekarang. Membagikannya mudah. Dengan mempergunakan sarana-sarana YouTube misalnya. Bahkan diskusi online seperti yang kita lakukan hari ini bisa kita lakukan walaupun kita tidak perlu bertemu muka. Walaupun kita tidak ada dalam satu situasi keadaan yang sama. Kita bisa. Nah, kan kita bersyukur nih Bapak. Transaksi mudah kita lakukan hari-hari ini. Kapanpun, dimanapun. Dengan munculnya berbagai aplikasi di bidang perbankan. Taruh misalkan OVO, GoPay, Dana, Shopee, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Namun ada dampak negatifnya. Satu, informasi yang kita dapatkan hari ini overload. Artinya apa? Informasi hari-hari ini susah kita membedakan. Mana berita bohong, mana berita benar. Mana fakta yang sungguh-sungguh terjadi. Mana yang namanya kebohongan. Sulit sekali. Ya, persoalan lain Bapak Ibu. Ya, terjadi dehumanisasi. Artinya di sini ada penghargaan terhadap manusia hari-hari ini mengalami penurunan. Contoh saja, hari-hari ini Bapak Ibu YouTuber supaya penontonnya bertambah, dia buat masalah. Masalah apa yang dia buat? Ya, dia merekam dirinya sedang tidak pakai pakaian. Kan gitu. Hanya supaya para penontonnya banyak. Atau misalkan, karena dia benci terhadap satu agama, dia membuat berita bohong. Jadi harga diri manusia itu menjadi rendah. Karena manusia itu sudah lebih cenderung mencari popularitas. Itu makanya banyak orang yang tersangkut paut dengan kasus hukum kan Bapak Ibu. Ya, virus, masalah-masalah privasi pribadi. Contoh, penyalahgunaan internet dalam hal melakukan pencurian data pribadi. Leluasa hari ini.
Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu punya pengalaman atau tidak ya, tapi hati-hati Bapak Ibu. Sekarang, ya, Itu keran belakangnya di kamar mandi emangnya. Nyalain dulu fanya. link Bapak Ibu bisa kita lihat, kita dikirim link, dapat hadiah, gitu ya. Lalu kita klik, lalu kita isi data kita, right lah sudah semua data-data itu. Maka hati-hati Bapak Ibu ya. Apalagi hari-hari ini kan sering kita pakai internet banking ya. Hati-hati untuk hal itu. Ya, digital gap artinya kesenjangan antara kaya. Orang yang mampu secara finansial membeli handphone baru dan peralatan teknologi yang lain. Itu menganggap harga dirinya lebih tinggi dari mereka yang tidak punya handphone yang baru. Bapak Ibu mungkin masih ingat saya kira. Ada orang yang hanya karena dia tidak bisa beli handphone, oke, dia bunuh diri. Atau orang tuanya, dia habisi. Nah ini kan dampak negatif. Karena manusia salah memanfaatkan mempergunakan teknologi itu sendiri, Bapak. Contoh lain masih dampak negatif, Bapak Ibu. Ya, hilangnya nilai-nilai positif dari kebudayaan kita sebagai orang Timur. Saya ambil saja contoh kasusnya Rocky Gerung. Ya, Bapak Ibu. Makanya kan sampai Presiden Jokowi kan ungkap itu waktu di sidang MPR kemarin itu ya. Coba bayangin Bapak Ibu. Dari sudut kepatutan, dari sudut etika, penggunaan kata ya BJG itu, TLL itu pantas atau tidak. Maka saya katakan begini Bapak Ibu. Saya Rocky Guru RG ya, RG itu nggak layak disebut akademisi, nggak layak. Sarjana pun nggak layak. Kenapa saya katakan tidak layak? Bapak dikasih dengan Yesus Kristus. Waktu kita lahir di rumah kita kan sudah dididik orang tua kita. Memilah dan memilih kata yang pantas dengan yang tidak pantas kan? Itu baru di keluarga loh. Ini kita belum sekolah. Kita masuk sekolah minggu. Kita udah diajarin membedakan kata yang baik atau tidak baik. Lalu kita masuk SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tidak lepas yang dengan yang namanya pelajaran etika. Maka kalau saya katakan, RG itu nggak layak disebut akademisi. Apalagi sarjana, nggak layak. Sangat tidak layak. Maka saya kadang-kadang greget kalau ada wartawan ya. Selalu menyematkan kata akademisi, intelektual, filsuf pula. Nggak layak. Nah, saya tidak membela siapa-siapapun. Saya hanya berangkat dari sudut bagaimana nilai-nilai etika itu sebenarnya sudah ditanamkan, sudah diajarkan buat kita semua loh. Sejak dari keluarga. Sudah. Kata-kata yang seperti itu kita sampaikan ya kepada sesama manusia. Sesama manusia loh, sama kedudukannya. Nggak usah dulu sama presiden kita bukan. Nah itu nggak layak. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Satu kali dia ngomong begitu, itu cuma mempengaruhi banyak orang. Sehingga banyak orang sekarang memakai istilah-istilah yang dipakai oleh RG untuk menyatakan ketidaksukaannya kepada orang lain. Dan orang sekarang menganggap itu sesuatu hal yang normal gitu loh. Itu bahayanya penyalahgunaan teknologi ini. Ya. Nah, budaya hedonisme tinggi sekarang. Karena setiap saat, setiap waktu, kapan dimanapun, kita nggak usah ke pasar, kita nggak usah ke mall. Cukup klik saja di handphone kita. Kita mau pesan yang mana, makanan yang mana, baju yang mana, harga berapa. Nah, teknologinya nggak salah, orangnya.
pengangguran semakin bertambah. Karena banyak pekerjaan yang dulu biasa dilakukan oleh manusia, itu digantikan dengan namanya teknologi. Ambil contoh saja. Waktu saya dulu kuliah, Bapak, banyak teman-teman saya, karena saya dulu itu kuliah kelas malam, karena saya sambil kerja. Banyak teman-teman saya itu dulu kerjanya pegawai ini Bapak ini, jasa marga. Khusus mereka kerjanya itu men-scan kartu tol. Nah, teman-teman saya banyak kerja di situ. Nah, kesini-sininya sekarang tidak nggak ada lagi manusia yang dimanfaatkan, difungsikan untuk menerima setiap kartu tol kita kalau kita masuk dan keluar tol kan Bapak Ibu. Karena kenapa? Digantikan oleh teknologi. Bahkan beberapa restoran ternama, pelayannya pun sudah digantikan oleh robot. Di sisi lain, ada positifnya. Cepat. Kalau robot mengantar makanan kan cepat ya. Tapi persoalan lain muncul. Makin bertambah pengangguran. Karena pekerjaan itu banyak diambil alih oleh teknologi. Maka di sini, manusia harus terus menambah pengetahuannya kan. Harus terus belajar kan Bapak Ibu. Nggak boleh monoton. Kita pun hamba Tuhan sama. Maka saya senang melihat Bapak Ibu masih tetap semangat menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mau belajar seperti ini. Karena ini adalah salah satu upaya untuk mengupgrade pengetahuan, keterampilan kita. Maka sangat disayangkan soalnya kalau seorang hamba Tuhan sudah merasa cukup dengan apa yang sudah dia dapat, dengan apa yang sudah dipelajari dulu. Kasihan sebenarnya. Karena kenapa? Dia akan ditinggalkan oleh jemaat. Karena pengetahuan itu. Oke? Nah, dampak ilmu pengetahuan terhadap ekonomi dan industri. Satu, dampak positifnya, peningkatan kualitas dan kualitas produksi. Contoh saja, dulu kalau memproduksi satu unit kendaraan, mobil atau motor, itu dibutuhkan waktu yang lama. Tapi sekarang, ya, pengiriman barang, ya, hari-hari ini, bukan kita memesan makanan, hari-hari ini cepat. Kalau zaman dulu, taruh misalkan mau masak ayam, ya harus cari dulu kayu bakarnya. Udah dapat kayu bakarnya pun, harus dijemur dulu kan. Tapi kalau sekarang, ya, teknologi memungkinkan memudahkan manusia untuk apa? Masak ayam dengan cepat. Maka kita kenal dengan istilah ya makanan siap saji atau KFC. Nah, saya sudah sehingga transaksi mudah kita lakukan hari ini dengan berbagai aplikasi dompet digital. Jadi, Bapak Ibu, ya ini kita harus syukuri. Terjadi persaingan dalam dunia kerja. Karena sekarang tidak cukup orang hanya menjadi sarjana doang. Tapi pastikan dia punya keterampilan apa, dia punya keahlian apa. Maka untuk itulah sebenarnya ke perguruan tinggi umum selalu terus berjuang, berpikir keras, keterampilan apa yang bisa ditambahkan kepada mahasiswanya di samping dia diberikan pengetahuan. Sama Bapak Ibu. Ya sekolah ini kita dirikan, kita buat. Bukan hanya menambah jumlah sekolah teologi seperti yang sudah menjamur, enggak. Tapi karena ada hal lain, nilai lain, skill lain yang pasti Bapak Ibu akan dapat dari sekolah kita ini. Yang mana sekolah lain nggak punya. Ya, salah satunya Bapak Ibu mata kuliah kita bahas ini tidak ada dalam kurikulum sekolah teologi yang lain, enggak. Hanya beberapa sekolah teologi saja yang punya mata kuliah ini. Nah, itu contohnya. Terjadi industrialisasi. Contoh berkembangnya industri baru dan menjadi ladang pekerjaan. Hari-hari ini pemerintah sedang menggalakkan yang namanya hilirisasi. Yaitu pengolahan bahan tambang. Ya, jadi hasil tambang, hasil alam Indonesia, semuanya sekarang diproses di Indonesia. Ambil saja contoh. Ya,
bahan baku baterai. Ya, kalau dulu harus kita kirim bahan bakunya, bahan baku dasarnya dari Indonesia ke negara lain. Lalu diproses di negara lain. Ya, lalu setelah itu kita beli. Ya, setelah sampai di Indonesia, mahalnya 2 kali lipat. Padahal bahan baku dasarnya dari Indonesia. Maka itulah alasannya sebenarnya kenapa Presiden Jokowi sedang lagi giat-giatnya melakukan namanya hilirisasi, Bapak. Jadi nggak perlu kirim ke negara lain sumber daya alam kita, nggak usah. Udah dikelola, dikembangkan, dimodifikasi di Indonesia. Dan itu ada banyak dampaknya. Sehingga saudara kita di Indonesia Timur saya lihat ya, beberapa pertambangan nikel gitu ya, itu banyak mereka dapat pekerjaan yang lebih baik. Ya, nah contoh misalkan Freeport, ya diwajibkan sekarang PT Freeport harus mengelola semua ya sumber daya alam yang ada di perut bumi tanah Papua, diolahnya di Indonesia. Nggak boleh lagi dikirim ke Amerika sana. Harus diolah di Indonesia. Maka memang perusahaan Freeport diharuskan diwajibkan mereka membuat ya industri-industri baru dalam mengelola. Karena rupanya ya bukan hanya emas yang bisa didapatkan dari tanah Papua, tapi juga ada sumber daya alam yang lain. Dan itu katanya lebih besar daripada emas nilainya. Termasuk juga jumlahnya. Dampak negatifnya Bapak Ibu. Sekali lagi, penggunaan tenaga mesin semakin banyak itu menambah jumlah pengangguran. Maka ini saya katakan tadi, begini Bapak Ibu. Kita jangan lagi sekarang berpikir kalau anak kita kuliah yang penting di negeri. Jangan. Cara berpikir begitu harus kita tinggalkan. Saya menemukan banyak teman-teman saya yang masih punya konsep itu. Udah yang penting negeri. Sehingga anaknya apa? Ambil jurusan yang tidak up to date ilmunya, keterampilannya sesuai dengan zaman ini. Setelah dia lulus, nganggur. Karena konsep berpikir orang tuanya, yang penting negeri. Karena kenapa? Uang kuliahnya murah. Kalau masih di situ cara berpikir kita, udah. Kita sedang mempersiapkan anak kita itu menambah jumlah pengangguran. Maka saya punya konsep dan istri saya kepada anak kalian berdua. Nggak apa-apa. Lebih baik engkau ambil di swasta. Tapi ilmumu up to date sesuai dengan kemajuan zaman. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri hari ini. Saya bilang, Papa Mama akan beriman supaya Tuhan siapkan kebutuhan beliau. Karena kenapa Bapak Ibu? Jangan hanya sekedar mereka sarjana. Nah ini penting buat kita. Ya, polusi sebagai bagian dari pencemaran lingkungan semakin terjadi. Saya singgung dari Jakarta kan dinobatkan menjadi kota yang paling terburuk udaranya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya tidak berlama-lama ya. Sehingga sekarang kita semua harus pakai masker kan Bapak Ibu. Sama seperti dulu waktu kita mengalami pandemi. Ya, pembobolan atau pencurian uang dari rekening kita sekarang bisa terjadi. Ya, melalui ya pencurian data lewat handphone kita sendiri. Lalu apa dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sosial budaya? Dampak positifnya, penghargaan atas demokrasi hak asasi manusia semakin meningkat. Saya beri contoh saja. Waktu kasusnya Yusuf Tabarat diviralkan, semua orang sejagat negeri ini rame-rame memviralkannya juga. Bapak Ibu tahu, kalau bukan karena diviralkan, FS belum tentu masuk penjara. FS belum tentu dipecat. Ini kan positif. Contoh lain dalam pelayanan, kalau terjadi penutupan gereja di satu tempat, udah direkam, viralkan lewat Facebook ataupun juga yang lain. Rame itu.
Kan positif sebenarnya. Ya, dampak negatifnya ada apa? Konsumerisme meningkat hari-hari ini. Karena kesempatan belanja kapan dimanapun juga selalu tersedia buat kita. Konsumennya ada di tangan. Ini hal negatif karena orang yang menyalahgunakan teknologi. Individualisme sangat tinggi. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Sekarang kalau kita ketemu dengan anak kita di rumah, mereka sudah lebih memilih asik dengan handphonenya daripada mendengarkan kita orang tuanya ngomong, Kak. Kalau kita panggil gua, kalau kita panggil ya, tapi sampai Tuhan Yesus datang, dia nggak datang-datang. Tapi nyahutnya, iya ma, gitu. Nih, individualisme. Nggak peduli lagi terhadap orang tuanya. Ya, karena sibuk dengan dirinya sendiri, handphonenya sendiri, atau gadgetnya sendiri. Kemerosotan moral masih terjadi hari-hari ini. Ya, karena apa? Pornografi, ya, gaya hidup serba instan. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, itu juga kan tertular di dalam diri hamba-hamba Tuhan. Ya, hanya mau cari gelar dari jasa tapi nggak mau kuliah. Coba Bapak Ibu tuh. Saya berpikir, ini gimana orang ini bisa jadi hamba Tuhan kalau begitu ya? Dia bisa berkhotbah tegak lurus sama jemaahnya. Kalau apa? Ijazahnya. Bodong. Gelarnya. Nggak ada muatannya. Lalu saya yang geleng-geleng kepala saya. Ini kok hati nuraninya kok nggak jalan ya? Nah celakanya ada juga oknum-oknum hamba Tuhan yang memfasilitasi itu. Tapi saya sangat yakin sih. Mata Tuhan ada di mana-mana. Semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan. Budaya saling tolong menolong atau gotong royong makin hilang pudar hari ini. Karena orang menganggap, ah udahlah, yang penting aku dengan duniaku sendiri. Interaksi antara sama manusia satu dengan yang lain, ya juga semakin cenderung berkurang. Karena itu tadi, orang mulai makin sibuk, ya dengan handphonenya sendiri, media sosialnya sendiri. Ya, ketidakpedulian antara sesama manusia terasa. Ya, karena itu tadi Bapak Ibu sudah punya